Halo, kenalin aku Miftah Rahmi. Sekarang title aku ada di Senior Director. Kali ini kita bakal bahas tentang tips cara ngatasi penolakan. Karena begini teman-teman, pada dasarnya di Oriflame itu kita pasti bakal banyak menemui penolakan, entah itu di jualan, entah itu di rekrut. Dan kita bakal bahas sama teman-teman dan kasih tips biar nggak mumet lagi ketika ada yang nolak teman-teman. Yang pertama yaitu kalau untuk jualan kita harus tahu dulu produknya, apa nih yang mau kita jualin, gimana karakteristiknya, gimana posisinya, apakah ini aman untuk dijual di Indonesia, apakah ini aman untuk dipakai orang-orang Indonesia. Karena pada dasarnya kalau kita mau jualan tapi kita nggak tahu kualitas produk kita, jadi alhasil ya gimana gitu ya, orang-orang pasti bakal kayak, ini terjamin gak sih produk Oriflame ini ada di Indonesia. Nah kita harus mengetahui semuanya dan seluk-beluk produk ini. Yang pertama logo halalnya, apakah mereka ini baik untuk berada di Indonesia. Itu yang bikin kita tidak jadi untuk ditolak. Dan yang kedua, ketika kita supaya tidak ditolak, yaitu pakai produknya teman-teman. Kenapa harus kita pakai? Ya ibarat kata kita mau tawarin ke orang, kita mau jelasin, oh ini produknya bagus, oh ini produknya kualitas nomor 1, tidak diuji cobakan ke hewan, hanya diuji cobakan ke manusia. Apakah ketika kita menjelaskan seperti itu, kita benar-benar tahu dasarnya dari mana? Nah, kalau misalnya suatu produk tidak kita kenali, kita tidak tahu nih produknya bagus atau enggaknya dari kualitas kita sendiri, ya alhasil kita tidak dengan pede untuk menjelaskan ke orang lain. Jadi kalau ketika kita ditolak, hampir ditolak, kita harus berbinar-binar ketika ngejelasinnya teman-teman, biar konsumen kita percaya dengan apa yang kita pakai. Yang ketiga, bangun kepercayaan kepada konsumen kita. Nah, bangun kepercayaan ini itu berdasarkan dari produk yang kita pakai, teman-teman. Jadi, konsumen ini bakal percaya ketika kita mencoba produknya. Jadi, kita pas ketika nawarin, aku cobain loh, ini emang bener-bener kualitasnya nomor 1 loh. Nah, jadi ketika kepercayaan itu udah didapatin sama konsumennya kita, alhasil mereka pasti bakal balik dan gak ada alasan untuk mereka untuk nolak jualan kita. Yang keempat, cari tahu dulu kebutuhan konsumennya kita. Nah, pada dasarnya banyak banget nih yang nawarin ke orang-orang, padahal orang-orang bilangnya Oriflame itu mahal kah, Oriflame itu nggak terjangkau harganya sama kantong kita. Nah kita harus ketahui dulu teman-teman, yang jajan ini mereka sanggupnya beli apa, dengan harga berapa. Jadi kita karakteristikkan dulu biar kita tidak salah menawarkan produk ke para konsumennya kita. Jadi ketika kita tahu harganya, kita tahu konsumen kita ini entahkah bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak sekolahan, ketika kita menawarkan dengan taraf yang mereka sanggupi, mereka pasti bakal beli. Tapi ketika kita nawarin parfum harga 700.000 sama anak sekolahan, yang mereka pasti bilang mahal, alhasil kita ditolak. Jadi ketahui dulu konsumen kita butuhnya apa dan harga berapa yang mereka sanggup untuk beli. Dan yang berikutnya, ini pasti yang bakal orang-orang bilang, tak kalau misalnya ngebangun jaringan itu susah, ngerekrut itu susah, aku ditolak terus nih tak, ketika aku tawarin ngajakin orang-orang gabung tapi nggak ada yang mau gabung. Tak, gimana nih tak tipsnya biar orang-orang mau gabung sama kita di Oriflame? Yang pertama itu, ketahui Oriflame ini dari mana. Artinya apa? Sejarah Oriflame kita harus mesti ketahui dulu teman-teman. Jangan sampai nih kita mau nawarin ke orang-orang, yuk gabung Oriflame yuk, kita mau rekrut orang, tapi kita nggak tahu sejarah Oriflame dari mana, keuntungnya apa gitu, apa yang mereka bisa dapatin ketika mereka gabung Oriflame. Nah kita mesti tahu dulu teman-teman, ketika kita udah mengetahui seluk-beluk bisnis kita, ketika orang jawab 1, kita bisa jawab 2, karena kita udah tahu seluk-beluk bisnis ini, kita udah tahu siapa orang yang sukses di sini, kenapa dia ada di Indonesia, dan apa kualitasnya, apa keuntungannya udah ada terdaftar di Indonesia. Jadi kita nggak takut-takut lagi ketika kita nawarin orang gabung untuk ada di timnya kita. Dan yang kedua, bangun hubungan kepercayaan sama konsumen atau calon prospekannya kita. Nah ini gimana tak? Jadi gini, kita mau ajak orang nih datang ke bisnisnya kita, tapi orang-orang belum percaya dengan apa yang kita bangun. Jadi membangunnya dari mana tak? Pergunakan sosial medianya kita dan ngobrol lebih banyak dan bercerita lagi lebih banyak tentang peluang bisnis Oriflame ini atau keuntungan yang mereka dapatin kalau misalnya mereka datang ke Oriflame. Nah jadi teman-teman, sebenarnya penolakan ini bisa kita tangkis ketika kita benar-benar mengetahui ilmunya, ilmu dasarnya. Pada dasarnya orang menolak karena orang tidak percaya, tapi ketika orang udah percaya dengan apa yang kita bangun, yang kita tanam, yang kita share, mereka pasti bakal balik ke kita dan mereka malah yang minta untuk ada di tim kita dan mereka malah yang mau beli produk kita. Jangan takut lagi untuk ditolak, karena 1 kali penolakan adalah 2 kali untuk keberhasilan yang bakal kita dapatin. Bye bye.